Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Dewi Perdani Putri, calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Banyuwangi. Berikut adalah paparan tentang koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ki Hajar Dewantoro mencetuskan asas-asas pendidikan yang kerap kita kenal sebagai Pratap Triloka. Pratap Triloka terdiri atas 3 semboyan yang sampai saat ini menjadi panutan di dunia pendidikan Indonesia, yaitu Ing Ngarsa Suntulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Ing Ngarsa Suntulodo yang dalam hal ini dapat diartikan sebagai seorang pemimpin atau guru mampu memberikan contoh atau tauladan yang baik kepada muridnya. Ing Madya Mangunkarsa dapat diartikan bahwa seorang pemimpin atau guru mampu membangun karsa atau kemauan atau pemberi semangat. Tutwuri Handayani diartikan sebagai seorang pemimpin atau guru mampu memberikan dukungan kepada murid. Berdasarkan hal tersebut, sebagai pemimpin pembelajaran, dalam hal ini adalah guru, sudah barang tentu harus mampu mengambil sebuah keputusan yang bijaksana dan berpihak kepada murid. Sebagai seorang guru, tentu ada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang sudah kita miliki dan tertanam dalam diri kita. Apalagi setelah mengikuti program guru penggerak ini, kita mengenali kembali nilai-nilai dan prinsip-prinsip tersebut. Sehingga dalam mengambil keputusan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dari kita sebagai seorang guru. Dengan memiliki nilai inovatif, maka akan menjadi sebuah dasar yang baik untuk menentukan berbagai pilihan dalam pengambilan sebuah keputusan yang akan dilakukan. Nilai kolaboratif juga sangat berpengaruh ketika kita dapat secara bijaksana memetakan siapa yang akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Nilai mandiri yang dimiliki guru akan dijadikan dasar untuk membantu guru agar mampu secara cepat dan tepat dalam mengambil keputusan terhadap situasi dilema etika yang mengharuskan guru dapat mengambil sebuah keputusan yang efektif. Seperti halnya nilai reflektif, seorang guru mampu merefleksi keputusan yang diambil sehingga dapat mengetahui dan memahami keputusan yang diambil sudah tepat atau belum, serta apakah keputusan yang diambil sudah berpihak kepada murid. Melalui coaching, sebuah diskusi dua arah, hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan baik. Dalam proses pembelajaran ini, tentunya peran fasilitator dan pendamping sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan, terutama pada studi kasus dan aksi nyata yang terjadi di sekolah. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat mengatur emosinya sebelum mengambil sebuah keputusan. Sebuah keputusan yang diambil melalui emosi yang kurang baik, maka hasilnya pun pasti tidak akan baik. Begitu juga sebaliknya. Sebagai pemimpin pembelajaran, seorang pendidik harus mampu melihat permasalahan yang dihadapi. Apakah permasalahan tersebut merupakan dilema etika maupun bujukan moral? Melalui nilai-nilai yang dimiliki, maka seorang pendidik akan dapat mengambil sebuah keputusan yang bertanggung jawab melalui berbagai pertimbangan dan langkah pengambilan serta pengujian sebuah keputusan terkait permasalahan yang terjadi.
Untuk dapat mengambil sebuah keputusan yang tepat dan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengenali terlebih dahulu kasus yang terjadi, apakah kasus atau permasalahan tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral. Sebelum mengambil sebuah keputusan, kita mampu menganalisa pengambilan keputusan berdasarkan pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Sehingga sebagai pemimpin mampu menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman untuk muridnya. Ketika kita mengambil keputusan, sudah memperhatikan beberapa hal penting terkait 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, maka keputusan yang kita ambil akan berdampak baik kepada murid. Karena pada dasarnya tujuan pembelajaran adalah dapat memberikan keselamatan dan kebahagiaan pada murid. Sehingga dengan keselamatan dan kebahagiaan yang didapatkan oleh murid karena keputusan yang kita ambil sebagai pemimpin pembelajaran, maka kita telah mampu memerdekakan mereka dalam belajar. Untuk mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus benar-benar memperhatikan kebutuhan belajar murid. Dengan keputusan yang kita ambil sudah mempertimbangkan kebutuhan murid, maka murid dapat menggali potensi yang ada dalam dirinya dan kita sebagai pemimpin pembelajaran dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya dan menuntun murid dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Sehingga dengan memperhatikan kesemua itu dalam mengambil keputusan, maka keputusan kita dapat berpengaruh terhadap keberhasilan dari murid di masa depannya nanti. Kesimpulan akhir yang dapat ditarik dari pembelajaran modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dengan modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya, yang mana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk memerdekakan murid dalam belajar. Sebagaimana dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan bertujuan menuntun segala proses dan kodrat anak untuk mencapai sebuah keselamatan dan kebahagiaan belajar, baik untuk diri sendiri, sekolah maupun masyarakat. Dalam melaksanakan proses pendidikan, pendidik dalam hal ini guru harus mampu melihat dan memahami kebutuhan belajar muridnya, serta mampu mengelola kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki dalam mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Untuk dapat mengambil sebuah keputusan dengan baik, maka keterampilan coaching akan membantu kita sebagai pemimpin pembelajaran dengan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan berbagai opsi dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, tentu kita harus memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Itulah tadi paparan saya tentang koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.